Kembali lagi bersama saya, Media Cerita Kuwaitu. Yesus Kristus. Pengaruh Yesus Kristus pada sejarah manusia begitu jelas dan besar. Yesus merumuskan pemikiran-pemikiran etika dasar kekristenan, seperti halnya pandangan spiritual dasar dan ide-ide utama mengenai perilaku manusia. Namun, teologi kekristenan diukir secara prinsipil oleh karya-karya Santo Paulus. Yesus menyajikan pesan spiritual. Paulus menambahkan pemujaan terhadap Kristus pada pesan itu. Lebih dari Santo Paulus menulis sebahagian besar perjanjian baru dan merupakan kekuatan penyebaran utama kekristenan selama abad pertama. Yesus masih sangat muda ketika meninggal dunia. Tidak seperti halnya Muhammad SAW dan Buddha, dan hanya meninggalkan segelintir pengikut. Pada saat Yesus wafat, para pengikutnya hanya membentuk sebuah sekte Yahudi kecil berkat surat-surat Paulus dan juga usaha khutbahnya ataupun dakwahnya yang tidak kenal lelah. Sekte kecil ini berubah menjadi sebuah gerakan yang dinamis dan jauh lebih besar, yang menyentuh orang non-Yahudi dan juga orang Yahudi, yang pada akhirnya tumbuh menjadi salah satu agama besar dunia. Untuk alasan-alasan inilah, beberapa orang berargumen bahwa justru Pauluslah dan bukunya Yesus yang harus dianggap sebagai pendiri agama Nasrani. Jika mengarah pada kesimpulan logisnya, argumen itu akan menempatkan Paulus lebih tinggi dalam daftar orang yang terkenal di agama Kristen daripada Yesus. Meski begitu, walau tidak jelas seperti apa jadinya Nasrani tanpa pengaruh Santo Paulus, cukup jelas bahwa tanpa Yesus, agama Nasrani tidak akan pernah ada sama sekali. Kisah kehidupan Yesus. Sebagaimana dikisahkan dalam Perjanjian Baru, ada beberapa hal yang patut dicatat. Pertama, kebanyakan informasi yang kita miliki tentang Yesus tak dapat dipastikan. Kita bahkan tak yakin siapa nama aslinya. Sangat mungkin nama itu adalah nama khas Yahudi, Yehoshua, ataupun kalau dalam bahasa Inggris adalah sebutan Joshua. Tahun kelahirannya sendiri tidak pasti. Walau tahun 6 sebelum Masehi sangat mungkin merupakan tahun yang benar, bahkan tahun wafatnya pun yang seharusnya sangat diketahui oleh para pengikutnya tak diketahui sampai saat ini. Yesus sendiri tidak meninggalkan tulisan-tulisan. Bisa dikata semua informasi yang kita miliki tentang kehidupannya datang dari kisah-kisah dalam Perjanjian Baru. Sayangnya, Injil sendiri saling bertentangan dalam berbagai kisahnya. Misalnya, Matius dan Lukas memberikan versi yang sama sekali berbeda tentang sabda terakhir Yesus. Kedua versi ini secara kebetulan merupakan kutipan langsung dari Perjanjian Lama. Bukan kebetulan bahwa Yesus bisa mengutip dari Perjanjian Lama. Meskipun dia mendirikan kekristenan, dia sendiri seorang Yahudi yang taat. Sudah begitu sering ditunjukkan bahwa dalam banyak segi, Yesus sangat mirip dengan para nabi Ibrani dan Perjanjian Lama, dan sangat terpengaruh oleh mereka. Seperti nabi-nabi itu, Yesus memiliki kepribadian sangat mengesankan, yang meninggalkan kesan mendalam dan tak terlupakan pada orang-orang yang pernah bertemu dengannya. Dia benar-benar seseorang yang karismatik. Namun, berkebalikan dari Muhammad SAW yang menggenggam otoritas politik dan religius, Yesus sama sekali tidak memiliki pengaruh pada perkembangan politik selama masa hidupnya atau selama abad berikutnya. Tentu saja, keduanya memiliki pengaruh tidak langsung yang luar biasa besar pada perkembangan politik jangka panjang. Yesus hanya menyebarkan pengaruhnya sebagai seorang pemimpin etika dan spiritual. Maka sebenarnya, kenapa bisa dianggap sebagai pendiri daripada agama Nasrani? Untuk alasan-alasan inilah, beberapa orang berargumen bahwa justru yang memberitahukan kepada umatnya Yesus adalah Tuhan, itulah dia Santo Paulus. Maka dari sini kita bisa pahami bahwa Yesus ini dianggap Tuhan oleh para mereka, pengikutnya, dan yang meyakinkan Yesus sebagai Tuhan adalah Santo Paulus. Maka inilah biografi singkat tentang siapa ini Yesus. Sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.